안녕하세요 여러분, 반가워요. 팡쌤입니다. 여러분, kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa yang ada di dalam bab 5. Tata bahasa ini selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 지금 똑바로 시작할게요. Yang pertama adalah tentang angka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Korea itu memiliki dua jenis angka. Yang satu adalah angka Sino alias Hanjao Susa, dan yang satu lagi angka asli Korea, yaitu Goyuo Susa. Seperti apa ya angka asli Korea? Kita mulai ya. Angka asli Korea atau Goyuo Susa ini merupakan angka yang sering banget digunain buat kita menghitung jumlah barang atau banyaknya benda. Kalau angka Sino itu kan atau angka Hanjau susah, itu kan hitungannya iil, samsa, oyuchi, palgusip gitu ya. Nah, kalau Koyuo susah, itu berbeda. Seperti apa angkanya? Seperti berikut ini. 1. Hana. Hana. 2. Dul. 3. Set. 4. Net. 5. Dasot. 6. Yosot. 7. Ilgop. 8. Yodol. 9. Ahop. 10. Yol. 11. Yolhana. 12. Yoldul. 13. Yolset. 14. Yolet. Walaupun tulisannya Yolnet, tetapi ketika bacim real bertemu dengan nian, maka akan menjadi dibacanya bukan lagi Yolnet, tetapi menjadi Yolet. 15. Yoldasot. 16. Yolyosot. 17. Yoligop. 18. Yolyodol. 19. Yolahop. 20. Semul. 30. Soren. 40. Mahen. 50. Swin. 60. Yesun. 70. Ilhen. 80. Yoden. 90. Ahen. 100. Back. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai angka, kali ini kita akan membahas mengenai Suguan Hyongsa. Suguan Hyongsa itu apa sih, Sam? Suguan Hyongsa itu adalah satuan bilangan yang biasanya dilekatkan di sampingnya kata benda. Yang pertama ada si, yang artinya adalah jam. Contohnya, misalnya kita mau bilang jam 1, gitu ya. 1 itu kan hana bahasa Koreanya. Lalu ditambahkan dengan si, yang berarti jam. Tapi bukannya jadinya hana sih, tetapi bahasa Korea yang satu ini memiliki aturan khusus. Aturan khusus ini hanya berlaku dari angka 1 sampai dengan angka 4. Contohnya, untuk hana akan menjadi han, untuk dul akan menjadi du, untuk set akan menjadi se, dan untuk net akan menjadi ne. Contohnya kalau misalkan kita mau bilang jam 1, maka tidak menjadi hanasi, tetapi menjadinya hansi. Untuk jam 2 menjadi dusi. Jam 3 menjadi sesi. Jam 4 menjadi nesi. Sementara untuk jam 5 kembali lagi nih ke awal. Karena 5 itu bahasa Koreanya adalah dasot, ditambahkan dengan si menjadi dasotsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bun. Bun itu artinya adalah menit. Nah, menit ini nih yang digabungkan dengan Hanjao Susa atau angka Sino. Contohnya, kalau kita mau bilang 45 menit menjadi 45 bun.
Sa yang berarti 4, sip itu puluhan, lalu o itu 5. Jadi 45 adalah samsi bobun. Bunnya itu menit ya, Yorobun. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas tata bahasa akhiran. Kalau kemarin kita sudah membahas tata bahasa yang bentuk akhiran kalimatnya itu honorofik seperti benida atau semida, kali ini kita akan membahas gaya bahasa yang informal polit. Artinya adalah gaya bahasa yang ramah tamah gitu ya, terkesan welcome gitu ke orang, tapi juga tetap sopan. Lebih santai, lebih chill, tapi tetap sopan. Nah, ini adalah tata bahasa A atau Oyo. Tata bahasa ini gampang banget digunainnya. Fokusnya pada kata kerja atau kata sifat. Jadi Yorobun, ketika Yorobun bertemu dengan kata kerja atau kata sifat yang diakhiri vokalnya itu A atau O bulat ya, maka akan digabungkan dengan ayo. Contohnya di sini ada kalimatnya Yujinsi 친구를 만나요. Dari kata manada digabungkan dengan ayo. Seperti biasa, danya kita pegu dulu, lalu kemudian karena di akhiran dari kata mana itu ada diakhiri dengan vokal A, maka akan kita gabungkan dengan ayo. Sehingga menjadi manayo. Bukannya mana ayo, tetapi langsung digabungkan lanjut menjadi manayo. Seperti itu ya, Yorobun. Yang artinya, Yujin siga 친구를 만나요. Yujin bertemu dengan temannya, gitu ya. Atau si Yujin bertemu dengan teman, gitu. Selanjutnya, contohnya lagi. Jin siga 텔레비전을 봐요. Di sini kita lihat bahwa ada kata buayo yang berasal dari kata kejanya itu adalah boda. Boda itu artinya bisa melihat atau bisa menonton. Karena boda, danya itu kita pegu dulu, kita hilangkan dulu, kita hempaskan dulu, lalu digabungkan lagi dengan kita lihat vokal terakhirnya adalah o bulat ya. Maka akan kita gabungkan dengan tata bahasa ayo. Sehingga menjadi bo, a, yo. Tetapi dipercepat menjadi dari bo ayo menjadi dipercepatin lagi menjadi wayo. Gitu ya, Yorobun? Oke? Kali ini kata kerja atau kata sifat yang diakhiri selain dengan vokal A atau O, maka akan digabungkan dengan oyo. Nah, pada kalimat 남준 씨가 kalguksurel mogoyo. Nah, kata mogoyo di sini kata dasarnya itu adalah mokta. Nah, kata mokta ini diakhiri dengan vokal O. Maka akan digabungkan dengan oyo. Sehingga menjadi mogoyo. Mudah kan? 남준 씨가 가국수를 먹어요. Artinya si Namjun makan galguksu. Selanjutnya ada kalimat 슈가 씨가 커피를 마셔요. Di sini kita melihat ada kata masyoyo, berasal dari kosakata dasarnya masida. Nah, karena diakhiri dengan i, vokalnya nih, kan danya kita pegu dulu tuh, kita hilangkan dulu. Lalu kemudian karena diakhiri dengan i, maka dari masih digabungkan dengan oyo. Jadi masih oyo. Dicepetin, masyoyo. Gitu ya, yang artinya Suga Shiga Kopi를 마셔요. Si Suga minum kopi. Sam, bagaimana dengan akhiran hada, Sam? Nah, ketika kata kerja diakhiri dengan hada, maka dia akan berubah otomatis menjadi heyo. Contohnya pada kalimat 중국 씨가 운동해요. Dari kata dasarnya undong hada, dia akhirnya itu kita ubah. Karena akhiran hada, maka akan berubah menjadi otomatis menjadi heyo. Sehingga menjadi undong heyo.
Jungkook 씨가 운동해요, yang artinya si Jungkook berolahraga. contohnya lagi, Taehyung 씨가 화장실에서 세수해요. 태형 씨가 화장실에서 세수해요. Yang artinya, si Taehyung atau Taehyung di toilet cuci muka. Taehyung di toilet cuci muka. Di sini ada kata sesu heyo, berasal dari kata dasar sesu hada. Ketika diakhiri hada, maka otomatis si hada ini akan berubah menjadi heyo. Sehingga sesu hada akan menjadi sesu heyo. Gampang kan? Nah, 여러분, mengenai tata bahasa A atau Oyo ini, secara lebih detailnya Yorobun bisa nonton video Sam yang khusus tentang tata bahasa A ataupun Oyo ini di akhir video nanti Sam udah taruh linknya ya. Supaya apa? Supaya lebih jelas lagi nih, lebih detail lagi tentang tata bahasa A atau Oyo. Loh, emang kenapa Sam? Kok harus nonton? Karena di dalamnya situ sudah ada berbagai jenis akhiran kosakata sifat atau kosakata kerja yang tidak hanya diakhiri dengan o atau i atau kata bahasa vokal yang lain, tetapi juga ada eliminasinya. Ada kalau misalkan kalau bisa kosakata yang diakhiri ketemu aya oyo akan jadi berubah jadi seperti gimana? Nah, itu sudah ada jelas dibahas tuntas di video tersebut. Oke? Selanjutnya, kalau kemarin kita membahas mengenai gaya bahasa kalimatnya itu yang digabungkan dengan kata bendanya itu dengan ini dah, gitu ya. Nah, kali ini dah itu gaya santainya, gaya informal politnya gitu, itu adalah iyeyo atau yeyo. Nah, di sini nih yang penting. Ketika Yorobu menggabungkan kata benda tersebut dengan adanya bacim, jadi kalau kata benda dia itu memiliki bacim, ya, bacim misal T gitu ya, maka dia akan digabungkan dengan I, E, yo. Pada percakapan jika mochi예요, lalu dijawab 일곱 시 40분이에요, gitu ya. Nah, pada bagian 40분이에요, bunnya itu memiliki bacim nian, sehingga akan digabungkan dengan iyeyo, sehingga menjadi bun이에요. Gitu ya, 여러분. Selanjutnya, contohnya pada kalimat 이름이 누구예요? Atau bisa dihonorifikin jadi 이름이 누구세요? Gitu ya. Lalu kita jawab 진영이에요. Pada kata 진영이에요 itu diakhiri dengan bacim ieng. Sehingga karena itu konsonan, maka ada bacimnya ya, maka kita lekatkan dengan iyeyo. Sehingga menjadi 진영이에요. 진영이에요. Gitu ya. Lalu pada kata benda yang tidak memiliki bacim, maka akan langsung digabungkan dengan yeyo. Contohnya, 호석 씨가 가수예요. Hosok adalah penyanyi atau Hosok adalah seorang penyanyi. Gitu ya. Pada kata gasu yeyo. Gasu itu artinya adalah penyanyi. Karena tidak ada bacimnya, maka langsung digabungkan dengan yeyo. Gasu yeyo. Selanjutnya pada kalimat 지민 씨가 효자예요. Jimin, Hyoja. Hyoja ini artinya adalah anak laki-laki yang berbakti. Itu ya, di Korea dibilangnya itu anak yang berbakti, itu dibilangnya Hyoja. Jadi Jimin adalah anak yang berbakti, gitu ya. Jimin 씨가 효자예요. Hyoja itu diakhirinya tanpa bacim, sehingga langsung digabungkan dengan yeyo. Menjadi Hyoja yeyo. Gampang kan? Tata bahasa yang keempat. Ini adalah tata bahasa yang digunakan untuk menyatakan
arah atau tujuan dari suatu perbuatan kita. Contohnya, misalnya kita mau pergi ke, nah kita gak bisa bilangnya gada, lalu danya ini kita pegu, nanti kita gabungkan dengan tata bahasa aya oyo. Atau misalnya mau lebih honorofik, berarti 여러분 bisa gabungkan dengan tata bahasa benida atau semida, gitu ya. Begitupun juga dengan oda. Begitu juga dengan danida. Contohnya, pada kalimat 지금 학교에 가요. Sekarang pergi ke sekolah, gitu ya. Nah, pada kata 지금 학교에 가요. 학교 itu artinya sekolah, gada, danya dipegu digabungkan dengan tata bahasa ayo sehingga menjadi gayo. 학교에 가요 yang artinya pergi ke sekolah. Contoh selanjutnya, 아버지가 집에 와요. Yang artinya ayah pulang ke rumah. Selanjutnya pada kalimat 저는 한국대학교에 다녀요. Nah, pada kata da녀요 ini kata dasarnya adalah danida yang artinya gata-wata, bulak-balik, pulang pergi setiap hari. Karena rutin jadi bulak-balik ya, tapi kita tidak mengartikannya sebagai saya bulak-balik ke Universitas Hangguk gitu ya. Kita tidak mengartikannya sebagai itu, tetapi kita mengartikannya sebagai berkuliah gitu. Jadi dia bilang, 저는 한국대학교에 다녀요. Saya berkuliah di Universitas Hangguk. Kalau misalnya Hanggukdahakkyonya ini diganti dengan 회사 menjadi 저는 회사에 다녀요. Yang artinya adalah saya bekerja di kantor atau saya bekerja di perusahaan gitu ya. Atau misalnya saya mengganti 저는 병원에 다녀요. Yang artinya saya bekerja di rumah sakit. Seperti itu ya, 여러분. 마지막 문법입니다. Nah, ini adalah tata bahasa terakhir buat bab 5 ini. Di sini ada tata bahasa yaitu an. An itu apa sih, Sam? An itu adalah bentuk penyangkalan yang artinya itu tidak. Nah, an ini dilekatkan di depan atau sebelum kata kerja atau kata sifat. Contohnya, 지금 학교에 안 가요. 지금 artinya sekarang, 학교에 ke sekolah, 안 가요 artinya adalah tidak pergi. Jadi, sekarang tidak pergi ke sekolah, 안 가요, tidak pergi. Selanjutnya ada contohnya lagi, 동생이 사과를 안 먹어요. 동생이 adik 사과를 apel 안 먹어요 tidak makan. Jadi adik tidak makan buah apel. 자, 여러분. 이제는 연습 타임이에요. Yarbun, kali ini kita akan berfokus untuk membuat kalimat dengan tata bahasa gada atau oda atau danida. Yang nanti kalau digabungkan dalam kalimat, gada akan berubah menjadi gayo. Kalau oda akan berubah menjadi wayo dan kalau danida akan berubah menjadi danyoyo. Seperti contohnya berikut ini ya. Yarabbun, perhatikanlah gambar berikut ini dan tulislah dalam bahasa Koreanya. Contohnya di sini ada gambar anak yang lari sambil bawa tas menuju ke sekolah, gitu ya. Terus ada kata hakyo yang artinya sekolah dan gada yang artinya pergi. Kalau kita gabungkan kalimatnya, kalau kita gabungkan kedua kata ini menjadi kalimat, maka dia akan menjadi 학교에 가요 yang artinya adalah pergi ke sekolah. Di sini ada seseorang yang lagi ada di Dosoguan dan ada kata gada. Dosoguan dan gada. Kira-kira kalimatnya menjadi seperti apa ya, Yorobun?
자, 여러분 yang mau menulis dulu, mempersiapkan diri, bisa pause dulu videonya. Nanti setelah itu, setelah udah tahu jawabannya, bisa langsung play lagi ya. Jawabannya adalah 하나, 둘, 셋. 도서관에 가요. 도서관에 가요. Yang artinya pergi ke perpustakaan. Selanjutnya ada kata jid dan oda. Kira-kira kalimatnya seperti apa ya, Yorobun? Hana, 둘, 셋. 집에 와요. 집에 와요. Yang artinya pulang ke rumah. Selanjutnya di sini ada Suyongjang yang artinya adalah kolam renang. Suyongjang ini adalah artinya kolam renang. Danida artinya bulak-balik. Tapi seperti yang tadi saya bilang, Danida ini tidak bisa kita artikan secara harfiah dari perkata gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada dua kata seperti ini, kalimatnya akan jadi seperti bagaimana ya, Yorobun? 대답은 하나, 둘, 셋. 수영장에 다녀요. 수영장에 다녀요. Yang artinya berenang ke gelanggang olahraga atau gelanggang renang, ya. Berenang ke gelanggang berenang. Ke gelanggang renang. Selanjutnya di sini ada gambar 회사원, pekerja kantor ya, staf kantor gitu ya. Di sini ada dua kata, yaitu 회사 dan 출근하다. 출근하다 ini artinya adalah berangkat kerja. 출근하다 gitu ya. Berangkat kerja. Ceritanya dia baru masuk, terus udah gitu dia mau menaruh si kartunya ini balik lagi ke tas gitu ya. 출근하다. Jadi ada 회사 dan 출근하다. Kira-kira kalimatnya akan bagaimana ya, Yorobun? 하나, 둘, 셋. 회사에 출근해요. 회사에 출근해요. 회사에 출근해요. Berangkat kerja atau masuk kerja. Atau bisa bilangnya berangkat ke kantor gitu juga bisa. Datang ke kantor, datang kerja gitu ya. Yorobun, bagian yang kedua ini latihannya berbeda dari yang tadi. Kali ini kita diminta untuk memperhatikan gambar dan menjawab dalam bahasa Korea pertanyaan yang diajukan. Contohnya seperti ini. 지금 텔레비전 봐요? 지금 텔레비전 봐요? Yang artinya 지금 sekarang 텔레비전 봐요? Nonton TV? Sekarang nonton TV gitu ya. Lalu dijawab 아니요. 텔레비전 안 봐요. Tidak nonton televisi. Berarti lihat gambarnya dia sedang belajar ya. Gitu. Oke? Nah, kita siap-siap ya latihan lagi nih. 7시에 일어나요? 7시에 일어나요? Kamu bangun jam 7 pagi ya? Atau kamu bangun jam 7? Gitu ya, maksudnya jam 7 pagi gitu ya. Lalu kira-kira dijawabnya bagaimana ya, Yorobun? 아니요. 7시에 안 일어나요. 7시에 안 일어나요. 아니요. 7시에 안 일어나요. Enggak, jam 7 enggak bangun tidur gitu ya. Dia masih tidur gitu. Oke? Selanjutnya, 학교에 다녀요? 학교에 다녀요? Oh, kamu kuliah di Hanguk-daehakyo ya? Kamu kuliah di Universitas Hanguk gitu ya? Lalu dijawab, 아니요.
한국 대학교에 안 다녀요. Tidak, saya tidak berkuliah di Universitas Hanguk. Ya, padahal dia adalah guru, tapi bukan guru di Universitas Hanguk juga, ya. Oke, selanjutnya 학교에서 영어를 배워요? 학교에서 영어를 배워요? Apakah di sekolah belajar bahasa Korea? Lalu dijawab, 아니요, 영어를 안 배워요. Enggak, enggak belajar bahasa Inggris. Selanjutnya ada pertanyaan gini. 일요일에 정서를 해요? 일요일에 정서를 해요? Hari Minggu kamu beberes ya? Gitu ya. Lalu dijawab, 아니요, 정서를 안 해요. Enggak, hari Minggu enggak beres-beres rumah, gitu ya. Selanjutnya, 아침에 목욕해요? 아침에 목욕해요? Eh, pagi pa tadi apa tadi pagi? Tadi pagi mandi, gitu ya. 아침에 목욕해요? Di pagi hari mandi, gitu ya. Tadi pagi mandi, gitu ya. Lalu dijawab, 아니요, 아침에 안 목욕해요. Enggak, tadi pagi nggak mandi. Iu. 수고했어요, 여러분. 자, 여러분, sampai di sini dulu ya video bab 5 kali ini. Jangan lupa untuk soal-soal latihannya, 여러분 bisa download di kolom deskripsi file PDF-nya di bawah sini ya. Lalu untuk video yang selanjutnya kita akan lanjut ke bab 6 ya. Terus buat Yorobun yang punya pertanyaan atau ada yang bingung, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Lalu Sam juga akan selalu live di TikTok setiap jam 8 malam dan kapan harinya Sam, kapan jadwalnya Sam. Nah, itu akan selalu Sam taruh di kolom status TikToknya Sam ya. Oke, jadi silakan Yorobun follow TikToknya supaya selalu dapat info terbaru dari Sam. Sugohayo 여러분. 감사합니다. Oh iya, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya Yorobun selalu mendapatkan update terbaru video dari Sam. Sugohayo.